Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Di minggu pertama ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa kiri kananmu bilang Tuhan Yesus baik buat kamu. Amin. Katakan buat kiri kananmu, buat saudara-saudaramu, buat orang tuamu, buat anak-anakmu bilang ini, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari bangkit berdiri jemaat KB Putra, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia dalamku, come on. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Ya Tuhan. Siapa? Allah kemenangan. Angkat jempolmu saudara. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Say, He's so good to you, He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia saudara, buat Allah yang baik. Amin. Syukurmu sambil angkat tanganmu, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Come on. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you, oh, He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Whoa, oh.
Allah yang baik, saudara. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Dia sungguh baik dalam segala hal. Apapun yang terjadi, Dia tetap baik. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan dan katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Panggil namanya. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Sembah Dia, oh Yesus Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, terlebih baik, Dari tempat ini kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau, Allah yang baik, Yesus. Oh, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Hormati Dia, sembah Dia, agungkan namanya. Kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Syakarabaya sikialalala. Dari tempat di mana kami berdiri, Bapa, kami angkat tangan kami. Dari tempat di mana kami berdiri, kami mengangkat suara kami. Engkau kudus, anak domba Allah. Syararaba sikidibialalala. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Yes, amen. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, oh, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Bapa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau
Tuhan, dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku. Ini kerinduan kami Bapa. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Lebih lagi para penyembah, sambil engkau angkat tanganmu, katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Angkat tanganmu, hormat dan kuasa
dan kuasa sekarang dan selamanya. Sembah Dia, oh angkat tanganmu, agungkan Dia. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimasyurkan. Oh, Engkau Allah yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah Tuhan. Oh, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau layak Tuhan. Terima segala pujian, hormat, dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau disembah. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan saudara. Nyanyikan nyanyian mazmur bagi Dia. Terima kasih Bapa. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah satu-satunya jangkar hidup kami. Syararabasyakaralabalabalabalabala, urabasyakaralabalabalabalabala. Nikmati penyembahan kami Tuhan, nikmati penyembahan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, amin, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu Bapa, firman-Mu terangi langkahku. Amin. Sumber damai dalam hidupku, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari kita belajar pujian ini sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan di tengah luasnya samudra, di tengah luasnya samudra, di dalam badai
bergelora. Kaulah jangkar hidupku. Amin. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu Tuhan, firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Kami aman, ku aman di dalam-Mu. Sungguh penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kaulah perisai kami Tuhan, perlindungan kami Tuhan, batu karang yang teguh. Oh, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti, oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Baik, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang ke-18 dalam masa yang namanya PSBB. Saudara-saudara sekalian, kita akan terus berdoa untuk negara dan bangsa kita, untuk pemerintah kita, untuk rakyat Indonesia, supaya bangsa kita alami suatu kelepasan dari Tuhan, sehingga wabah COVID ini bisa segera berlalu dan hidup kita bisa alami pemulihan kembali. Sementara itu kita belum bisa beribadah secara tatap muka karena keterbatasan yang ada, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah keterbatasan ini, saudara saya itu tetap bisa beribadah sekalipun secara online. Dan sekalipun kita terbatas, tapi tolong ingatkan satu hal, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia sanggup untuk menjamah saudara dan saya di rumah kita masing-masing. Jadi kita bersyukur
untuk apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan tubuh kita yang masih diranjang, turun dari ranjang, yang masih lecek-lecek, oke, perbaikilah sedikit penampilanmu. Kenapa? Karena kita sekarang ini bukan nonton, oke, Anda bukan nonton ibadah, Anda sedang ambil bagian, aktif berpartisipasi dalam ibadah. Jadi mari kita siapkan tubuh kita, siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, perhatian kita semuanya untuk kita boleh terima firman Tuhan. Nah, saudara kasih, selain itu, hari ini kita ada perjamuan kudus. Jadi setelah selesai khotbah nanti, kita langsung masuk dalam perjamuan. Jadi saudara siapkan dari sekarang bahan-bahan perjamuan kudus yang saudara ada di rumah, roti dan sirup. Ya, kalau tidak ada sirup, saudara bisa pakai teh. Nah, mari juga siapkan Alkitab saudara. Kita akan buka firman Tuhan dengan doa. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari ini. Ini hari yang Tuhan beri buat kami semua. Kami bersuka cita di dalamnya. Kami juga berterima kasih karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini ikut ibadah ini pada hari ini, sungguh-sungguh merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Pakai hamba-Mu pada hari ini Tuhan, dengan mengingat-ingat betapa lemahnya hamba-Mu, tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Biar hari ini Roh Kudus boleh bekerja dan memakai hamba-Mu, menguatkan hamba-Mu, menyampaikan kata-kata yang sumbernya asalnya adalah dari pewahyuan Roh. Dan setiap kami sambut firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap terima berkat besar. Tidak hanya menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian, Amsal 24, ayat yang ke-10. Amsal 24, ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara sekalian, seperti apa yang namanya orang kuat? Saya tunjukkan videonya ya. Ini namanya orang kuat beneran. Ya, perhatikan. Go! And I'm quickly becoming a fan of Poland's Mateusz Kiliashkovsky. He's impressed me too, Brent. Especially when you consider the fact that he always seems to compete above his weight class. Now he's 6'5", but he's only one of 3 people in the final that weighs 315 or less. He's at 306. He's the youngest competitor in the final at 23. Came into this event in 7th place, trying to make his move, and let's see what he ends up with. Across the finish line in 40.07 seconds. So that will be the mark for the rest of the competitors to go after. You saw a little smile after he finished. Just tremendous leg drive. A smooth, efficient movement really allowed Kiliashkovsky to get a great time. Benar kan, orangnya kuat sekali kan? Bayangkan yang dia tarik bukanlah gerobak, bukanlah mobil, apalagi mobil mainan. Yang dia tarik ini adalah pesawat beneran. Ini orang kuat sekali secara fisik. Tapi menurut saya, dia bisa saja kalah kuat sama yang satu ini nih, yang berikut ini. Anak kecil umur 2 tahun, namanya Hai Hai. Perhatikan Hai Hai ini, luar biasa.
是他。把鸡蛋吃了，再给你尝。这个蛋5块钱一个呢，鸽子蛋，吃了啊。哎呀。Saya yakin saudara yang hari ini ikut ibadah ini ada yang kalah pinter soal sumpit sama si Hai Hai ini, ya nggak? Oke? Nah, sebagian besar anak umur begini kan masih disuapin. Tapi anak ini hebat sekali, makan sendiri tapi sumpitnya itu bikin dia jadi terkenal sekali. Tadi Pak Sukrono bilang ini anak bahkan lebih kuat daripada atlet olahragawan. Kuat apanya Pak? Kuat makannya. Nah, saudara sekalian, begini. Saudara mesti perhatikan video yang kedua. Supaya saudara-saudara bisa setuju dengan saya bahwa dia ini adalah anak yang kuatnya bukan main. Oke, perhatikan video kedua. Ibu-ibu siapkanlah tisunya ya. Ini Hai Hai.其实他是一个特别坚强、特别懂事的一个孩子，求生欲望特别强，就是每次抽血呀、打针呐、输液呀，他都挺配合的。唯一做骨穿呀、做腰穿呀，这个他是最恐惧的，他是最害怕的。他毕竟是个孩子，他还小，就是再怎么坚强，他就是接受不了这个腰穿和骨穿。腰穿的时候是要我自己亲自压着骑着他，一条腿压着他的2条腿，一条腿要压着他的脑袋，把他那个头跟脚对在一起，然后这样把他腰给空出来，让大夫去扎。那是扎在孩子身上，真是疼在娘心上，那种心情真是没有办法去比拟，没有办法。辛苦了，不辛苦吧？好吃。还是你多吃点啊。妈妈。经过快手这平台，认识了好多爱心人士。Nah, saudara setuju kan kalau saya katakan bahwa anak ini kuat sekali? Dia kuat secara fisik. Karena dia sanggup menjalani, menghadapi hal-hal yang bagi orang dewasa saja itu berat sekali. Suntikan jarum, obat yang pahit,
kemoterapi, kemudian infus, dan katanya punggungnya itu sering sekali itu mesti disuntik. Itu sakitnya bukan main. Tetapi anak ini saya katakan kuat secara fisik karena dia bahkan bisa menahan hal-hal yang bagi orang dewasa saja itu rasanya itu berat sekali. Dalam hal ini mungkin saja dia, kalau kita lihat padanan umurnya lebih kuat daripada bahkan para atlet-atlet yang hebat-hebat tersebut. Tapi secara mental, saya justru melihat Haya ini bahkan lebih kuat daripada orang dewasa. Dia kuat menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Bukan hanya semata-mata dia itu kuat secara fisik untuk ditusuk, untuk disuntik. Tapi bahkan dia bisa hadapi semua ini dan saudara bisa melihat dia bisa tersenyum, dia bisa bersyukur. Nah ini yang saya bilang mentalnya itu kuat sekali. Saudara-saudara sekalian, yang namanya kesakitan secara fisik itu seringkali menghancurkan mental seseorang. Orang jadi depresi, bahkan orang bunuh diri ketika mengalami sakit berat yang bertahun-tahun gak sembuh, atau bahkan mengalami 1-2 masalah yang bagi dia sedemikian beratnya sehingga saya lebih baik mati saja. Sudah perhatikan rangkaian clipping-clipping berikut yang saya tunjukkan ya. Orang-orang yang bunuh diri karena penyakit tidak sembuh atau kena masalah tertentu. Tapi saudara menemukan bahwa anak kecil Hai ini bisa bertahan hadapi tekanan yang demikian berat sekali. Menurut Amsal, kekuatan seseorang terlihat pada masa kesesakan. Kekuatan yang mana nih? Fisik atau mental? Jelas bukan fisik. Sebab kekuatan fisik itu terlihat ketika dalam bahaya. Nah, bahaya itu contohnya kita dengar cerita bagaimana nenek-nenek ketika kebakaran bisa kuat mikul yang namanya kulkas. Nah, tapi kesesakan itu beda dengan yang namanya bahaya. Ya, dalam keadaan bahaya diperlukan kekuatan fisik. Ya. Tapi dalam kesesakan dibutuhkan kekuatan mental. Nah, tentu kita tahu kekuatan fisik itu dipengaruhi oleh kekuatan mental. Ini terlihat di dalam dunia olahraga. Saudara bisa tanya kepada rekan kita, jemaat kita, Dr. Andi Hukom, yang beberapa kali menyelesaikan lari maraton sejauh 42 km. Perhatikan kata-kata saya ya. Saya katakan Dr. Andi itu menyelesaikan maraton, bukan sekedar ikut maraton. Karena ada orang ikut maraton tapi nggak selesai. Lari baru 1 kilometer, langsung belok kiri. Kenapa? Warung bakmi. Nah, jadi orang-orang yang ikut maraton sampai selesai, itu bisa bercerita. Saya cuma dengar cerita mereka, saya sampein. Saya sendiri nggak pernah ikut maraton soalnya. Ya. Nah, jadi katanya orang lari maraton itu pada kilometer tertentu fisiknya itu akan lemah sekali, akan capek sekali dan rasanya tidak kuat berlari lagi. Badan nggak bisa diajak kompromi, pengennya berhenti. Nah, dalam situasi demikian katanya kekuatan mental itu mengambil alih. Kekuatan mental itu menutupi kelemahan secara fisik. Sehingga pelari maraton oleh kekuatan mentalnya itu bisa terus berlari sampai ke finish. Tentu ini ada batasnya yang nggak bisa dipaksain terlalu jauh sehingga akhirnya badan memang sudah nggak kuat, dipaksain terlalu berat itu juga akibatnya bisa menjadi fatal. Nah, Amsal 24 bicara tentang kekuatan mental, ya, bahkan kekuatan spiritual. Coba kita perhatikan begini. Sekali lagi. Ini bicara masa kesesakan, bukan masa bahaya atau emergency. Sekalipun kesesakan bisa juga bahaya. Tapi di sini kita bedakan antara sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat mengancam nyawa dengan sesuatu yang terjadi itu nggak mengancam nyawa sih, tapi pelan-pelan. Jadi kalau bahaya cuma sebentar, tapi yang namanya kesesakan itu bisa berlangsung nggak cuma 1 jam. Dia bisa bertahan sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Itu yang namanya kesesakan yang menimpa seseorang. Ya. Jadi masa kesesakan selalu bicara tentang tekanan yang bersifat agak lama. Contoh paling bagus ya kesesakan yang dialami oleh seluruh dunia
pada masa ini karena COVID. Saudara-saudara perhatikan bahwa dari segi kesehatan, dunia mengalami tekanan hebat sekali. Jutaan orang terkena COVID dan ratusan ribu orang sudah meninggal gara-gara penyakit ini. Dari segi keuangan, saudara-saudara perhatikan data yang saya kasihkan. Bahwa ratusan juta orang sudah di PHK, jutaan pengusaha alami kerugian, ribuan perusahaan sudah tutup, 81% pegawai di seluruh dunia mengalami pengurangan jam kerja, baik secara sementara maupun secara permanen. Negara-negara mengalami resesi ekonomi. Dari segi kejiwaan, umat manusia itu terpukul sekali. Ketakutan bahkan kepanikan melanda dunia. Rasa tidak berdaya, rasa putus asa melumpuhkan banyak orang. Stres, depresi meningkat tajam di mana-mana. Nah, menghadapi situasi ini, yang orang perlukan bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan mental. Nah, ciri orang dengan kekuatan mental di tengah kesesakan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya cara pandang positif, bukan terbenam dalam sikap negatif. Orang-orang ini yang kedua berani menghadapi kesusahan, bukan mengandalkan kemudahan. Nah, yang ketiga, orang-orang yang kuat secara mental itu gigih menghadapi masalah, bukan cepat menyerah. Lalu yang keempat, orang-orang demikian itu belajar dari kegagalan, bukan hidup dalam penyesalan. Dan mereka itu mampu beradaptasi, bukan bertahan dengan kaku. Lalu yang keenam adalah mereka itu banyak bersyukur, bukan terjebak dalam keluhan. Nah, sebaliknya orang yang tawar hati memunculkan ciri-ciri begini. Yaitu mereka itu satu, menganggap situasi itu terlalu berat untuk mereka. Jadi mereka merasa saya nggak sanggup. Lalu kemudian mereka ini banyak sekali mengeluh. Setiap kali keluar kata-katanya isinya itu adalah keluhan saja. Kemudian mereka cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Ya, tentu sebagian menyalahkan diri sendiri juga. Mereka itu malas jalankan tugas, cenderung pasif. Orang-orang tawar hati itu merasa ingin kabur atau ingin lari. Kaburnya itu kabur beneran. Ada sebagian kabur beneran, tapi ada yang kabur dalam arti nggak mau diajak ngomong. Sebagian kaburnya menjadi yang kita sebut dengan nama orang gila, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara terkasih, Amsal 24 ayat 10 itu mengatakan masa kesesakan adalah masa pembukaan. Yang dibuka itu apa? Dia membuka siapa diri kita. Kita ini orang kuat atau orang lemah. Ketahuannya kapan? Bukan ketika keadaan enak, tapi ketika keadaan itu sesak, ketika keadaan menekan, di situ kita akan tahu kita ini orang kuat atau orang lemah. Nah, masa kesesakan juga membuka wawasan kita. Saya percaya masa kesesakan bisa juga menjadi masa pembelajaran yang luar biasa sekali terjadi. Yang kalau kita lihat masa COVID sekarang ini adalah suatu hal yang datang 100 tahun satu kali. Tapi sekaligus masa pembelajaran yang luar biasa sekali. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau saudara tidak menyerah dan tetap kuat di tengah-tengah masa tekanan dan kesesakan ini, maka masa ini bisa menjadi salah satu masa paling penting dalam hidup saudara. Jelas sekali, saudara lihat apa yang dikatakan oleh Amsal, dan saudara perhatikan bahwa kekuatan untuk masa kesesakan itu sudah mesti ada sebelum masa kesesakannya terjadi. Jadi bukanlah kita pada saat masa kesesakan baru kemudian mencari kekuatan. Tapi kekuatan itu sudah ada sebelum kesesakan terjadi. Maka kalau kita bertanya pertanyaan ini, bagaimana caranya supaya kita punya kekuatan menghadapi kesesakan ini? Saudara-saudara temukan jawabannya ada beberapa. Yang pertama adalah begini. Kekuatan mental menghadapi kesesakan itu muncul dari yang namanya latihan. Jelas sekali. Orang yang makin terlatih itu makin kuat. Tidak terlatih ya tidak kuat. Nah, kalau hidup terlalu enak, otot mental tidak terlatih. Akibatnya otot mentalnya itu menjadi lemah. Dan ketika dibutuhkan kekuatan pada masa kesesakan, orang ini tidak cukup kuat. Steve Bing,
Steve Bing ini umur baru 18 tahun, terima warisan dari opanya. Berapa banyak? 600 juta dolar. Nah, bayangkanlah anak remaja ini nih, itu diberi uang sedemikian banyaknya. Apa yang terjadi ketika seseorang pada umur masih muda begini terima uang sampai, kalau dirupiahkan itu sampai triliun-triliun. Kaya raya. Istrinya bintang film. Lalu hidup mewah sekali. Tetapi otot mental tidak kuat. Jadi cepat putus asa. 2 minggu lalu, Steve Bing itu lompat dari apartemennya lantai 27 di Los Angeles. Dia lompat dan jelas sampai di bawah badannya itu sudah hancur. Kaya raya, tapi sayang sekali pada masa kesesakan ketika dibutuhkan kekuatan, terlihat sekali dia lemah. Saya punya cerita yang lain, saudara-saudara sekalian. Lee Ka-shing, salah satu orang terkaya di dunia. Dengan harta yang susah kita bayangkan, hartanya itu 400 triliun lebih kalau dirupiahkan. Saya kenal dengan beliau, dengan Lee Ka-shing, karena kami sama-sama orang Teochew, saudara-saudara terkasih. Ya, cuma sayangnya beliau nggak kenal sama saya, itu aja sih masalahnya. Nah, waktu Lee Ka-shing itu kaya raya, dia itu dulu bisnis di Amerika. Dia punya anak 2, satu namanya Richard, kedua namanya Victor. Ya, nah, saudara lihat kan saya kenal kan sama beliau kan, anak-anaknya saya juga kenal. Ya tadi itu mereka nggak kenal saya. Begini, Tuan Lee dan istrinya pergi ke Amerika Serikat. Namanya orang kaya, ya. Anak-anak masih kecil, umur waktu itu salah satunya 9 tahun. Nah, jadi anak diajak ke Amerika. Orang tua kaya raya, duduknya di mana? Ya di depan dong, ya, first class. Menurut saudara-saudara, anaknya dikasih duduk di mana? Anaknya disuruh duduk di belakang. Duduk di ekonomi. Ketika ketahuan wartawan tuh merada protes lah. Aduh, Tuan Lee, kenapa sih? Penghematan berapa sih? Kenapa anak kok dikasih di ekonomi? Anda suami istri duduknya di depan sana yang nyaman. Jawabannya simpel sekali. Mereka baru umur segini, tahu nggak? Udah bersyukur bisa ke Amerika. Anak lain mah nggak bisa demikian. Biarin aja di belakang sana, nggak apa-apa. Jadi saudara menemukan bahwa kedua anaknya itu ya karena punya papa yang demikian, sehingga mereka itu secara mental itu terlatih. Dan anak-anaknya kemudian menggantikan papa mereka. Saudara perhatikan apa kata Mazmur 71 ayat 20 dan sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur 71 ayat yang ke-20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Pemazmur berkata, saya ini banyak susah. Saya banyak hadapi tekanan yang datang daripada Tuhan, ya. Tapi dia mengatakan Tuhan akan menghidupkan aku kembali. Jadi Tuhan nggak hanya memberikan kepada si pemazmur ini banyak kesusahan, banyak masalah, tapi Tuhan juga menolong dia. Itu yang namanya latihan dilatih. Ayat 21, engkau akan menambah kebesaranku, akan berpaling menghibur aku. Jadi ujung-ujungnya sekalipun dia alami banyak sekali kesusahan, saudara perhatikan, di situ juga dia bilang Tuhan menambah kebesaranku. Jadi apa yang dia alami berbagai kesusahan itu membuat dia bisa menjadi besar belakangan hari. Nah, saudara terkasih, saya meyakini bahwa kekuatan mental itu didapat karena orang latih. Dilatihnya kapan? Ketika dia masih kecil sekalipun latihan sudah harus dimulai. Latihan itu dimulai dari awal sekali. Saya yang meyakini bahwa anak mesti seringkali diajar untuk mengucap syukur. Itu salah satu cara untuk dia itu bisa menguatkan otot mentalnya tadi itu. Nah, caranya itu bagaimana? Diajar melihat berkat yang sudah ada dalam hidup mereka. Bukan saja berkat secara fisik, tapi berkat rohani. Mereka mesti diajar untuk melihat bahwa ada orang susah, berempati dengan orang susah. Sebisa mungkin diberi kesempatan bermain secara fisik seperti olahraga atau permainan lain. Lalu kemudian diberi kesempatan mengalami kesulitan, mengalami kekalahan, dan mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup ini. Sekali-kali ditolak cintanya itu nggak apa-apa. Patah hati itu bagus banget, latihan tahan banting.
ya. Cinta ditolak, pusing 3 hari. Hari keempat, cari yang lain. Seperti yang saya bilang, kalau Sinta nggak mau sama kamu, kamu nggak usah bercinta demi gimana, cari aja Santi ya. Demikianlah saudara sekalian kata pepatah, takkan lari gunung dikejar. Itu berlaku hanya untuk gunung, oke? Namanya manusia dikejar malah bisa lari. Nah, cara ngajar anak-anak bersyukur yang paling bagus itu namanya teladan. Jadi orang tua sendiri harus menjadi orang tua yang tahan banting, orang tua yang bisa tahu banyak bersyukur, baru kemudian anaknya itu bisa diajar seperti demikian. Kalau orang tua banyak ngomel, tukang ngomel, jangan heran anaknya kalau nanti besar jadi juga tukang ngomel. Dan anaknya jangan diomelin, tambah ngomel dia itu jadinya. Coba lihat, hai saudara sekalian, anak tadi itu. Papanya itu seringkali nggak ada di rumah. Kenapa? Karena ternyata omanya pun kena penyakit kanker. Jadi oma kena kanker, cucu pun kena kanker. Situasi berat demikian. Papanya mesti ngurusin si oma. Sehingga papa sering sekali nggak ada. Ya. Nah, lalu si oma saking sedihnya lihat cucunya demikian, omanya mengatakan, saya jangan diobati deh. Karena lebih baik buat cucu saya aja. Ya, saking mereka itu miskin nggak punya uang. Akhirnya orang tuanya itu mesti pinjam uang kiri kanan, ke teman, ke saudara, sehingga beberapa orang dia datang aja, aduh udah menghindar. Kenapa? Pasti dia akan datang pinjam uang lagi. Saudara bisa melihat bagaimana si Hai ini, itu ketika tahu situasi demikian itu dari umur 1 tahun saja katanya, ketika didiagnosa leukemia itu, dia sudah belajar mandiri, belajar pakai sumpit sendiri. Saking pintarnya pakai sumpit, mamanya kemudian upload videonya ke satu aplikasi di Tiongkok sana bernama Kuaishou, tangan cepat ya. Lalu banyak yang follow, banyak yang senang lihat dia makan, dan kemudian ketika mereka diberitahu bahwa anak ini kena kanker darah, ada orang-orang yang membantu mereka ya. Dan saudara bisa melihat sekali lagi anak ini bisa tersenyum. Anak ini tetap bisa bersuka cita dan terima kasih kepada mamanya. Dia dari kecil dilatih untuk mentalnya kuat. Tapi Pak, bagaimana kalau dengan orang yang terlanjur dari kecil itu tidak terbiasa terlatih hal demikian? Barangkali ketika kecil itu sering diproteksi oleh orang tua, semuanya serba jadi, serba oke, nggak perlu berjuang. Gimana itu? Nah, saudara terkasih begini, kekuatan mental itu muncul itu tidak hanya dari latihan. Dia bisa muncul dari yang namanya visi. Ya. Di Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14. Saudara perhatikan ya, Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14. Filipi 3, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara sekarang ini lagi menuju kemana dalam hidup ini? Saudara mau jadi apa dalam hidup ini? Saudara perhatikan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengalihkan pandangan dari semula melihat apa yang di belakang dan sekarang beralih melihat kepada apa yang di depan, bahkan jauh sampai ke depan sekali, sampai ke sorga. Itu yang namanya visi. Nah, banyak orang bicara tentang kekuatan sebuah visi. Adanya visi membuat kita menjadi fokus, dan karena fokus jadi tajam. Adanya visi membuat kita lebih gampang mengambil keputusan. Adanya visi memberikan kekuatan. Jadi orang mesti tahu dia itu kemana. Orang mesti menemukan sesuatu tujuan yang ingin dia capai. Orang mesti memahami makna daripada kehidupan ini. Viktor Frankl itu seorang psikiater Yahudi. Ditangkap oleh pihak Nazi dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara.
Istrinya meninggal dalam penjara, orang tuanya juga meninggal, dan adik perempuannya juga meninggal. Tinggallah dia sebatang kara. Ketika keluar dari penjara, orang ini sudah siap dengan satu konsep yang namanya logoterapi. Dia bicara tentang pencarian manusia akan arti hidup. Dia berkata demikian, kalau seseorang tahu untuk apa ya, tujuan daripada penderitaannya, orang itu akan kuat sekali menghadapi penderitaan apapun juga. Maksud dia adalah begini. Ketika seseorang itu tahu bahwa semua ini ada tujuannya, maka orang akan kuat. Jadi, saudara sekalian, kita ini perlu punya sesuatu tujuan, perlu punya satu arah, perlu punya satu visi. Yang menjadi masalah kita adalah seringkali visi kita ini kabur. Nggak jelas. Bahkan seringkali visi kita ini salah. Kita ini berlari kepada tujuan yang salah, atau barangkali bahkan ikut lomba yang salah. Di mana salahnya? Yaitu yang kita kejar itu tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Pada akhirnya untuk apa? Saya baru baca tadi tentang seorang pembalap wanita yang memecahkan rekor dunia. Yaitu dia itu berhasil memecahkan kecepatan dengan dia naik mobil yang pakai mesin jet, dia memecahkan rekor dunia. Tapi dalam momen dia memecahkan rekor tersebut, dia meninggal di situ. Oke, katanya dia berhasil mencapai rekor dunia. Tapi apa yang dia bawa kekekalan? Itu yang saya maksud. Rekor itu nggak akan dia bawa kepada kekekalan. Nah, jadi bayangkanlah kalau saudara-saudara menghabiskan tenaga saudara, menghabiskan waktu saudara, bahkan menghabiskan hidup saudara untuk mengejar sesuatu yang kemudian suatu hari ketika saudara meninggal nggak bisa dibawa. Lalu apa gunanya kita menghabiskan semua tenaga kita, potensi kita, waktu kita, menghabiskan hidup kita untuk kejar sesuatu yang suatu hari akan kita lepaskan di dunia ini? Menurut saya itu adalah suatu kebodohan. Rasul Paulus adalah orang terbiasa dengan kesesakan. Ketika dia nuliskan kata-kata yang tadi kita baca itu di Filipi, dia itu bukan sedang duduk di pinggir kolam renang, kayak di resort bintang 5, di pulau mana gitu eksotis, lagi minum yang namanya orange juice rasa lychee dengan potongan mangga di atasnya itu. Bukan, dia itu sedang ada dalam kesesakan. Dia sedang masuk penjara bukan karena dia salah atau dosa, tapi karena dia memberitakan Injil. Jadi demikianlah dalam masa kesesakan demikian, ada perasaan diperlakukan tidak adil yang begitu kuat. Tapi saudara perhatikan, bagaimana ini Rasul Paulus ini membuktikan kepada kita yang namanya orang di dalam kesesakan itu bisa kuat. Dari dalam penjara, di tengah kesesakan dan tekanan begitu hebat, dia tuliskan surat Filipi. Dan kalau saudara membaca Filipi, saudara menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Nada suratnya itu riang. Kata sukacita muncul 16 kali dalam surat yang pendek tersebut. Saudara perhatikan ya, dia tahu dia mau kemana, dia punya visi dalam hidupnya, dia sedang dalam satu perlombaan, dan perlombaan itu katanya untuk mengejar sesuatu yang kekal di dalam Tuhan, yang tersedia di sorga bagi dia. Demikianlah orang temukan kekuatan ketika dia punya suatu visi, suatu arah, suatu tujuan yang kaitannya sampai kepada kekekalan. Itu yang harus kita kejar. Saya tidak bilang saudara-saudara jangan kerja keras di pekerjaan saudara atau di bisnis atau di pelayanan saudara. Saya tidak bilang demikian. Saya berkata orang mesti berikan sungguh-sungguh hatinya ketika mengerjakan sesuatu. Tapi begini saudara, saya juga nggak bilang saudara jangan punya cita-cita punya karir tertinggi atau saudara ingin punya perusahaan terbesar. Saya nggak bilang nggak boleh, cuman saya bilang barangkali itu terlalu kecil. Bagaimana maksudnya terlalu kecil, Pak? Saya meyakini bahwa saudara mesti punya visi kekekalan. Jangan hanya mau jadi orang paling kaya sedunia. Itu tidak cukup besar. Jangan hanya ingin punya pangkat atau jabatan paling tinggi di suatu negara. Itu masih kurang tinggi. Jangan hanya ingin jadi seorang pengusaha,
Jadi seorang insinyur, jadi seorang dokter, jadi seorang YouTuber, jadi seorang influencer, atau ingin menjadi seorang pengkhotbah terkenal, itu masih kurang besar. Karena hal tersebut menyangkut diri kita dan sifatnya itu sementara, terlalu kecil. Saudara dan saya mesti menjadi seorang kingdom builder, seorang pembangun kerajaan. Kerajaan yang saya maksud adalah kerajaan Allah yang sifatnya itu universal dan sifatnya itu kekal. Universal, bukan hanya global, ya. Jadi saya nggak bicara hanya bumi ini, saya bicara alam semesta. Kerajaan Allah itu menyangkut alam semesta. Kerajaan Allah itu nggak sifatnya sementara bumi ini ada. Kerajaan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Kenapa kita nggak jadi ambil bagian dalam membangun suatu kerajaan yang universal dan kekal tersebut? Maka saudara-saudara sekalian, jadilah orang paling kaya di dunia. Tapi orang paling kaya yang memanfaatkan kekayaannya untuk membangun kerajaan Allah yang kekal tersebut. Jadilah orang yang punya jabatan paling tinggi di satu negara, tapi manfaatkanlah kedudukanmu itu untuk membangun kerajaan yang kekal itu. Jadilah dokter, jadilah pengusaha, jadilah insinyur, jadilah seorang YouTuber, influencer, pengkhotbah yang hebat sekali ngetop. Dan manfaatkanlah ketenaranmu dan pengaruhmu itu untuk membangun kerajaan Allah. Itu yang saya maksud, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita itu bisa punya satu visi yang sedemikian kuatnya sampai terkait kepada kekekalan. Sehingga ketika suatu hari saudara menghadap Tuhan, dan semua kita akan menghadap Tuhan, maka saudara akan menghadap Tuhan tanpa ada yang namanya penyesalan atas apa yang saudara sudah berikan atau lakukan dalam hidup saudara. Lakukan semua yang saudara lakukan. Kaitkan dengan kerajaannya. Maka kekuatan sorga akan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari itu, maka kesesakan boleh datang dalam hidup seseorang. Tapi dia akan dapatkan suatu kekuatan dari sorga untuk dia bisa bertahan, bahkan dia bisa bertumbuh di tengah-tengah kesesakan. Saudara-saudara sekalian, jadi saya mengatakan bahwa kekuatan mental itu muncul dari latihan. Kalau bisa latihan dari kecil. Kekuatan mental itu muncul dari adanya satu visi dalam hidup seseorang. Tapi yang ketiga, kekuatan mental itu muncul dari kekuatan spiritual. Itulah sumbernya yang utama. Orang yang rohaninya kuat, secara otomatis akan punya mental yang kuat. Ya. Para rasul kita adalah orang-orang yang luar biasa sekali. Tekanan kesesakan begitu hebat atas hidup mereka. Tapi mereka itu tidak patah sama sekali. Kuncinya ada di mana? Kekuatan roh yang muncul dari yang namanya Roh Kudus. Coba perhatikan ketika mereka berdoa. Kisah para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-29, sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah pasal 4, ayat 29 sampai 31. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, ini terjadi kapan? Ini terjadi setelah Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pihak yang berwajib, dan kemudian mereka diadili, dan kemudian mereka diancam, ditekan untuk jangan berani-berani beritakan Injil dalam nama Yesus. Saudara perhatikan, dalam doa mereka, bagaimana mereka minta keberanian untuk menghadapi tekanan tersebut. Mereka berdoa minta kekuatan untuk menggoncangkan dunia. Jadi mereka hadapi ancaman dan tekanan yang demikian hebat. Mereka tetap teguh, karena kekuatan diberikan tadi kita baca dari Roh Kudus. Dan akhirnya orang-orang ini tidak hanya bertahan menghadapi tekanan, mereka akan bahkan bertumbuh dan mereka mengubahkan dunia. Dan kita hari-hari ini orang-orang menerima manfaat daripada apa yang mereka lakukan. Nah, Roh Kudus ini, kata Tuhan Yesus, itu sumber kekuatan, diberikan untuk menyertai bahkan berdiam diri dalam diri orang percaya. Jadi itulah sumber kekuatan seorang
pengikut Kristus, kita punya Roh Kudus yang beri kepada kita kekuatan menghadapi tekanan apapun juga. Dari mana caranya? Bagaimana caranya dapatkan kekuatan ini? Jawabannya adalah doa. Nah, saya tahu beberapa kita bermasalah dengan soal doa. Oke, saya katakan bermasalah. Maksud saya itu begini. Seringkali doa kita itu tidak dijawab. Itu adalah realita kehidupan seorang Kristen. Ada doa yang tidak dijawab. Atau menurut kita terlambat dijawab. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk berdoa. Banyak hal mesti dikerjakan. Doa akhirnya tidak menjadi prioritas dalam hidup kita. Atau kadang kita terlalu capek secara fisik untuk mau berdoa. Padahal rasa udah mau rontok. Pulang dari luar, sampai di rumah kita cuma pengen istirahat dan tidur saja. Dan menurut beberapa orang, mereka bilang begini, saya tidak berdoa selama ini kok nggak apa-apa ya. Jadi kesannya adalah berdoa itu nggak apa-apa. Tapi saudara sekalian, mungkin saja saudara nggak berdoa. Tapi barangkali diam-diam ada orang yang berdoa untuk saudara. Berdoa supaya saudara sukses. Berdoa supaya saudara ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, bisa saja terjadi. Nah, tapi katakanlah nggak ada orang yang berdoa. Dan ternyata oke-oke saja. Saya ingin berkata demikian. Beberapa suatu hari, untuk membuat kita berdoa, Tuhan itu terkadang biarkan kita kena masalah. Bukan untuk menghukum kita, sama sekali tidak. Tapi Tuhan itu mau kita berdoa. Kenapa? Karena ada yang namanya prinsip doa, bahwa Tuhan kita itu bekerja ketika kita dalam kerendahan hati kita datang kepada Dia dan menyatakan, Tuhan, aku perlu pertolonganmu, aku perlu kekuatanmu, aku perlu bantuanmu. Jadi dengan masalah yang terjadi, kita akhirnya dekatkan diri kita dengan Tuhan. Saudara tahu ada banyak sekali kesaksian demikian. Bagaimana orang-orang ketika hadapi kesusahan, akhirnya datang ke Tuhan dan ditolong. Tapi kalau orang sudah kena masalah bertubi-tubi, masih juga tidak mau rendahkan diri dan berdoa, ya sudah, mau bilang apa lagi saudara sekalian. Kehancuran akhirnya terjadi pada orang-orang yang demikian. Saudara tahu tidak? Yang namanya orang ateis, itu berdoa. Saudara mungkin kaget. Orang ateis, itu menurut satu survei, 30% itu masih berdoa loh, padahal ngakunya nggak percaya Tuhan. Bahkan gembongnya orang ateis, pimpinan negara Uni Soviet, yang namanya Lenin, ya, Lenin saja berdoa ketika dia hadapi masalah. Saya ceritakan kepada saudara apa yang terjadi ini ya. Ini menurut Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand ini adalah seorang Yahudi dari Romania, yang suatu hari berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Nah, dia ini ditangkap oleh pihak pemerintah komunis berkali-kali. Tapi penjaranya paling lama itu 14 tahun, itu 40-an pada masa itu. Nah, satu kali ketika dalam penjara, dia sering dipanggil buat disiksa, digebukin, dihajar. Dan suatu hari dia ditanya oleh polisi yang mewawancarai dia. Polisinya bilang begini, kamu mau sampai kapan tetap bertahan dan pegang agama bego ini? Bayangkan saudara sekalian, kekristenan dibilang agama bego. Ini adalah jawaban dari Richard Wurmbrand. Saya sudah lihat tak terhitung orang ateis menjelang mati menyesal karena mereka tidak punya Tuhan. Mereka akhirnya memanggil nama Yesus. Bisakah Anda bayangkan? Ada tidak orang Kristen yang menjelang meninggal menyesal ikut Yesus dan panggil nama Karl Marx atau Lenin? Ada tidak? Polisinya ketawa dan bilang gini, pintar juga kamu. Terus Richard Wurmbrand berbicara lagi. Ketika seorang insinyur membangun satu jembatan, kekuatan jembatan tersebut diuji bukan ketika ada kucing lewat. Itu bukan ujian kekuatan. Ujian kekuatan adalah ketika ada kereta api lewat dan jembatannya itu bisa bertahan atau tidak. Ya. Kalau kereta api lewat bertahan, itu namanya jembatan yang kuat. Nah, Anda ateis katanya.
Selama semuanya baik-baik saja, oke. Ya, tapi itu bukan bukti bahwa ateisme itu kuat atau benar. Ketika terjadi krisis, iman ateismu akan hancur. Terus Richard Umbran berkata demikian, saya buktikan kepada polisi tersebut dengan memakai buku-buku karangan Lenin sendiri, bahwa Lenin ketika sudah jadi pimpinan negara Uni Soviet, masih saja berdoa ketika kena masalah. Saudara-saudara terkasih, demikianlah orang yang mengaku tidak bertuhan, ketika kepepet tetap saja berdoa. Apalagi kita yang mengaku pengikut Kristus, maka kita itu berikan waktu kita untuk berdoa. Karena dari doa itu saya dapatkan yang namanya kekuatan. Kalau saudara ingin punya kekuatan menghadapi berbagai tekanan, terutama masa-masa kesesakan seperti sekarang ini, doa itu adalah kuncinya. Tetaplah berdoa. Perbanyaklah doa. Setialah berdoa. Kuatlah berdoa. Saya punya cerita tentang satu orang perenang bernama Florence Chadwick. Dari kecil sekali Florence ini suka sekali berenang. Dan dia pengen jadi atlet renang yang bisa ikut lomba Olimpiade. Dan ternyata pada umur 10 tahun saja, 11 tahun, dia sudah memenangkan kejuaraan lomba berenang, tapi di laut, jarak 10 km di San Diego. Jadi dia punya kekuatan dalam soal berenang, kalau untuk jarak jauh. Nah, lalu kemudian dia coba ikut seleksi Olimpiade. Dan dia itu gagal, cuma kalah dari satu orang saja. Yang dipilih 3 orang, dia dapat nomor 4. Nah, oke, mimpinya itu gagal untuk ikut Olimpiade. Akhirnya dia merasa, oke, saya nggak akan bisa masuk Olimpiade. Dia putuskan untuk melupakan mimpinya. Dia nggak berenang lagi. Dia kemudian kawin, dia punya anak. Udah, hidup seperti orang-orang lain. Tapi pada suatu hari, dia berpikir, jangan-jangan saya ini mungkin tidak cocok berenang cepat. Tapi mungkin kalau berenang jauh, saya mungkin bisa. Jadi akhirnya dia putuskan untuk mencoba lagi untuk bisa berenang jarak jauh. Lalu kemudian dia latihan, dan kemudian suatu hari dia itu berhasil merenangi laut antara Inggris dengan Prancis. Ya. Nah, dia itu bukan cuma satu kali. Dia berenang ke sana dan kemudian balik lagi. Jadi ini seorang yang secara fisik dan mental itu kuat sekali. Tahun 52, dia mencoba merenangi laut di antara Pulau Catalina dengan pantai California, Los Angeles. Yang menantang di sini ini bukan cuma jarak 35 km, tapi lautnya itu dingin sekali. Nah, saudara-saudara, waktu dia turun berenang itu diikuti oleh belasan perahu kecil-kecil. Yang tugasnya adalah menjaga supaya dia jangan diserang oleh ikan hiu. Tapi juga memberikan dia, kalau umpama ada bahaya atau dia capek, dia bisa naik ke kapal. Nah, mamanya ini dari salah satu kapal tersebut. Jadi dia berenang. Setelah berenang 14 jam di laut yang begitu dingin tersebut, akhirnya pada satu titik menjelang dekat ke pantai, mendadak turun yang namanya kabut tebal sekali di atas permukaan laut. Sehingga Florence ini nggak bisa melihat apa-apa. Jarak yang dia bisa lihat itu hanya kira-kira 5-6 meter ke depan. Dia nggak bisa lihat jauh ke depan. Dia berenang seperti seorang berenang dalam suatu situasi yang buta. Dan ketika itu terjadi, dia bilang sama mamanya, saya tidak kuat lagi, Ma. Saya mau naik ke perahu. Kata mamanya, nak, teruskan saja. Kenapa? Pantai sudah tidak jauh lagi. Tapi mama juga nggak bisa melihat. Karena semua orang nggak bisa melihat apa-apa. Jadi Florence memutuskan berenang 1 jam lagi. Sejam kemudian dia bilang, Ma, aku nggak kuat. Tolong naikin aku ke kapal. Dinaikkan ke kapal, dan kemudian gak lama kemudian sampai di pantai, barulah Florence sadar. Ternyata saat dia dinaikkan ke kapal itu, jarak dia ke pantai hanya tinggal kira-kira 800 meter. Dia cuma perlu berenang berapa menit lagi, dia sudah mencapai garis finish yang dia inginkan. Jadi bayangkan kekecewaannya ketika dia akhirnya mendarat di pantai. Dan dia berkata kepada wartawan yang menginterview dia. Dia berkata begini, saya bukan mencari alasannya.
Tapi seandainya tadi saya bisa melihat daratan di antara kabut, saya akan kuat berenang terus. Apa yang membuat Florence Chadwick itu menyerah dan gagal? Karena dia tidak bisa melihat sasarannya atau tujuannya. 2 bulan kemudian, Florence turun lagi ke laut yang sama, diikuti oleh puluhan kapal kecil. Dan seperti yang dulu, dia berenang, dan hal yang sama terulang, yaitu menjelang dekat pantai California, kabut tebal turun lagi. Sekali ini, Florence bertahan. Dia terus berenang, dan mencapai pantai. Berhasil menjadi wanita pertama menyeberangi laut antara Catalina dan California. Ini kata-katanya ketika ditanya, kenapa sekarang berhasil, yang pertama gagal. Dia berkata begini, di dalam pikiran saya sudah taruh gambar pantai tujuan saya. Jadi sekalipun saya tidak bisa melihat secara fisik katanya, tapi dalam imajinasi saya, di dalam pikiran saya dan mental saya membayangkan pantai itu di depan saya. Saya bayangkan pantainya, saya bayangkan terus, dan saya terus berenang mengatasi kabut tersebut. Saudara dengarkan kata-katanya ketika dia gagal. Seandainya saja saya bisa melihat daratan di antara kabut, saya pasti akan kuat berenang terus. Saudara sekalian saya kasihi, kita saat ini hidup dalam masa yang penuh kabut. Kabut kekhawatiran, kabut kecemasan, kabut keputusasaan, kabut depresi, kabut penyakit, kabut PHK, kabut kesulitan ekonomi, kabut kerusakan hubungan, kabut kehilangan orang yang kita kasihi. Kita hidup dalam satu masa di mana kabut sungguh tebal sekali. Dalam pekatnya kabut ini, kita terkadang susah melihat ke depan. Kita akhirnya hanya perhatikan kabut saja. Karena bagi kita yang ada hanya realita kabut. Yang lain kita nggak bisa lihat. Terkadang dalam situasi demikian, kita itu akhirnya ingin menyerah saja. Saudara-saudara sekalian, di sini kita sebagai umat Tuhan, itu perlu dapatkan kekuatan. Kekuatan muncul ketika kita percaya dan kita sadar bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita di tengah-tengah kabut ini. Carilah Tuhan, saudara sekalian. Dekatkan diri saudara kepada Dia dalam masa-masa sulit begini. Kalau saudara lakukan ini, maka 2-3 tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan, ketika saudara kilas balik memandang kepada tahun 2020, saudara akan bisa mengatakan bahwa tahun 2020 adalah masa paling indah, masa paling berkesan dalam hidup saya. Ini menjadi satu momen perubahan hidup saudara untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih diberkati oleh Tuhan. Inilah momen di mana kita sadar kita ini lemah dan perlu Tuhan. Inilah masa di mana kita menemukan kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara bisa pakai pembelajaran ini untuk dapatkan kekuatan, hadapi kesesakan yang akan datang, yang pasti akan terjadi, maka saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, terlepas dari semua kabut yang ada ini, saya ajak saudara, taruhkan dalam hati kita dan pikiran kita suatu visi akan panggilan Tuhan, akan sorga, suatu visi akan maksud Tuhan untuk saudara dan saya dalam hidup ini. Hidup kita bukan kebetulan. Kita hadir di dunia bukan kebetulan. Kita ada di dunia bukan karena kecelakaan. Kita ada di dunia karena Tuhan mau kita ada di dunia. Kita hadir di dunia karena kesengajaan dari pihak Tuhan.
Ketika saudara berikan hidup saudara kepada Tuhan, saudara sudah tahu Tuhan punya tujuan untuk hidupmu. Andalkan Roh Kudus untuk beri saudara kekuatan dalam masa kesesakan. Peganglah visi dari Tuhan, rencana tujuan Tuhan atas hidup saudara yang dikaitkan dengan kekekalan nanti. Maka ketika kesesakan datang, bertubi-tubi sekalipun, saudara rasakan kuat. Sehingga akhirnya Amsal 24 ayat 10 itu kemudian menjadi suatu bukti bahwa kita itu kuat. Kita tidak tawar hati ketika kesesakan terjadi. Bahkan kita bertumbuh di tengah kesesakan. Itu yang Tuhan inginkan atas hidup saudara dan saya pada masa-masa ini. Jadi tetaplah kuat, saudara-saudara sekalian. Andalkan rohnya dan pegang terus rencana Tuhan atas hidupmu. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal sama sekali. Mari kita berdoa. Jikalau ada saudara yang saat ini sedang dalam keadaan lemah sekali, saya ajak saudara temukan kekuatan dari Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk bisa lewati semua ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk anugerah demi anugerah yang kami terima dari Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang memberi kami kekuatan pada saat ini untuk kami bisa menghadapi berbagai kesesakan yang datang melanda dunia pada saat ini. Kami akan kuat dan akan menang karena Engkau beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakanlah visi-Mu buat kami semua pribadi demi pribadi. Sehingga kami akan jalani hidup kami dengan kami menyadari Engkau punya tujuan buat kami dan Engkau akan menyertai kami, beri kami kekuatan untuk menjadi pemenang. Terima kasih dalam masa kesesakan ini, hamba berdoa kami semua dikuatkan oleh kekuatan dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk perjamuan, mari Tuhan nyatakan berkat-Mu ketika kami terima roti dan anggur, ketika kami terima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus, kami siap terima berkat besar melalui perjamuan. Amin. Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang saudara saat ini sudah ada. Dan sajak kita semua untuk kita datang ke hadapan Tuhan kita, ya, dengan sikap hormat. Kalau saudara sudah dapat roti saudara saat ini, saya ajak kita sekalian untuk boleh sama-sama pegang roti di tanganmu saat ini dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami, diserahkan bagi kami semua, yang kami terima dan makan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya. Mari kita makan bersama. Peganglah cawan di tangan saudara. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru ini, dimeteraikan oleh darah yang begitu suci, yang begitu mulia, yang tercurah di Kalvari, yang kami terima dan minum pada hari ini dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, janji-janji berkat Tuhan yang dinyatakan melalui perjamuan kudus boleh kami terima sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kuatkan kami semua dalam masa-masa ini ya Tuhan. Lindungi umat-Mu Tuhan di GB Putra. Supaya Tuhan dalam masa-masa seperti begini, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus jahat, dari segala kuman jahat, dari segala bakteri jahat. Dalam perlindungan Tuhan, kami akan aman ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala serangan kuasa kegelapan, dari niat jahat manusia, tipu daya manusia. Tuhan lindungilah kami dan di bawah perlindungan, payung dari Tuhan, pagar dari Tuhan. Tuhan, kami akan menyatakan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam perlindungan Tuhan, kami akan menjadi alat Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan Yesus. Cukupkan segala kebutuhan kami, makan dan minum kami. Apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan cukupkan. Bahkan dengan cara yang ajaib sekali. Terima kasih Tuhan sehingga umat-Mu tak kekurangan apapun juga dalam situasi tekanan di dunia pada saat ini. Terima kasih kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan justru dalam masa kesesakan begini, kami makin bertumbuh dalam cinta kami kepada Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan semakin bertumbuh. Sekarang kami mendoakan bangsa dan negara kami, memohonkan campur tangan Tuhan atas situasi yang sedang terjadi saat ini karena wabah penyakit COVID ini. Kami berdoa ini segera boleh berlalu karena Tuhan. Karena manusia sudah menyerah, tidak tahu mesti bagaimana. Tapi Engkau dari sorga ya Tuhan, sanggup untuk menyatakan kuasa-Mu. Dan sanggup Tuhan untuk menyatakan kekuatan-Mu. Sehingga karena kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan, api dari sorga berturun membakar semua virus-virus ini, sehingga virus ini boleh segera berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan presiden kami. Mohonkan Tuhan beri kekuatan kepada Presiden Joko Widodo. Dan Tuhan boleh menopang beliau Tuhan. Dan menguatkan beliau sehingga dalam ketika memimpin bangsa ini, ketika mengambil keputusan, yang dia lakukan itu dituntun oleh Tuhan saja. Terima kasih kami serahkan Tuhan. Juga para pejabat negara, para pembantu presiden, wapres, para menteri, sampai mereka yang bertugas di gugus tugas penanggulangan COVID Tuhan, sampai kepada para gubernur, para bupati, wali kota, para kepala daerah semuanya. Tuhan, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga bangsa kami alami sesuatu pembalikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia supaya kami semua Tuhan oleh karena anugerah Tuhan saja bisa lewati semua ini. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan ekonomi bangsa kami supaya terjadi pemulihan dengan segera. Kami doakan keamanan bangsa negara kami, dijauhkan dari segala huru-hara, dari segala kerusuhan, dari segala pertumpahan darah, dari segala kegaduhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas bangsa kami. Tuhan, kami terus mendoakan tenaga medis di mana-mana, di rumah sakit ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk menolong orang-orang sakit. Kami berdoa Tuhan melindungi para tenaga medis ini, para dokter, para juru rawat, petugas-petugas lain di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa supaya ada APD yang justru dari Tuhan saja yang melindungi mereka. Berkati juga Tuhan sisi rumah mereka, hiburkan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit. Tuhan jamah sehingga tubuh kami boleh dikuatkan dan kami sembuh dari penyakit kami apapun juga. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah menjadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk tim PW, kemudian tim media yang sudah bekerja keras. Tuhan nyatakan berkat-Mu atas mereka sekalian. Juga berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun di Jemaat GB Putra. Sepanjang minggu yang sudah lalu, anugerah Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Dan sekarang di akhir ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur